Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perancangan Sistem Informasi yang berjudul Analisis Proses Antrian Pelayanan Terintegrasi JKN di Puskesmas Babakan Ciparai, Kota Bandung. Puskesmas Caringin merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berada di bawah pengelolaan Dinas Kesehatan Kota Bandung, yang berlokasi di Jalan Caringin nomor 103, Babakan Ciparai, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat, yang beroperasi dari hari Senin hingga Jumat pukul setengah 8 hingga jam 12, jam pelayanan pasien. Di sini kami telah wawancara bersama petugas puskesmasnya dan telah mengumpulkan data dari puskesmas tersebut. Puskesmas Caringin, sebagian besar pasien mendaftar melalui aplikasi JKN, namun sistem belum terintegrasi secara real-time. Pasien tetap harus datang pagi untuk konfirmasi manual, dan jika terlambat, nomor antrian bisa tergeser, dan tidak tersedia klasifikasi otomatis usia maupun informasi antrian secara real-time, sehingga mengganggu efisiensi pelayanan. Tujuannya yaitu menganalisis kebutuhan sistem antrian, mengidentifikasi kendala yang ada, merancang sistem integrasi dan real-time, menyusun dokumen SRS dan model UML. Analisis kebutuhan. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional menjelaskan fitur-fitur yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat menjelaskan fungsinya dengan baik. Sistem dapat menerima data pendaftaran dari pasien offline. Sistem dapat menerima data pendaftaran dari aplikasi JKN. Sistem dapat mengurus antrian berdasar waktu pendaftaran dan konfirmasi kehadiran. Sistem dapat menampilkan antrian secara real-time untuk petugas. Sistem dapat menampilkan estimasi waktu tunggu bagi pasien. Sistem dapat menampilkan juga riwayat antrian dan jumlah pasien per hari. Kebutuhan fungsional. Usability antarmuka sistem harus mudah digunakan oleh petugas maupun pasien dari berbagai latar belakang usia. Capability sistem harus dapat diakses selama jam operasional puskesmas tanpa gangguan. Reliability data antrian harus tersimpan dengan aman dan tidak boleh hilang meskipun terjadi pemadaman listrik atau gangguan jaringan. Security data pribadi pasien, nama, NIK, tanggal lahir, harus disimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh petugas yang berwenang. Compatibility sistem dirancang agar bisa diakses melalui browser dan kompatibel dengan berbagai perangkat. Baik, selanjutnya, ini merupakan gambar dari kelas dia. Baik, selanjutnya, berikut merupakan gambar dari activity diagram, mempunyai 5 aktor. Yang pertama, ada pasien online, sistem JKN, petugas puskesmas, antrian puskesmas, dan pasien offline. Diagram activity ini dimulai dari aktor antrian puskesmas. Antrian puskesmas menerima pendaftaran melalui online dan offline. Kita lihat yang online terlebih dahulu. Pasien online mendaftar ke puskesmas melalui aplikasi JKN. Setelah pasien online mengisi data diri, mau ke puskesmas mana, sistem JKN akan menerima data dari pasien tersebut. Setelah menerima data, sistem JKN akan memberikan nomor antrian sementara kepada pasien. Pasien yang sudah menerima antrian sementara dari JKN tetap harus konfirmasi kedatangan ke puskesmas untuk mendapatkan nomor antrian yang sebenarnya. Kenapa? Karena ternyata sistem puskesmas dan sistem JKN belum terintegrasi. Jika pasien tidak melakukan konfirmasi secara langsung ke puskesmas, maka nomor antriannya tidak akan berlaku. Jika pasien mengkonfirmasi kedatangan ke puskesmas, maka petugas puskesmas akan menginput data pasien online ke sistem antrian. Setelah itu, data pasien online akan masuk ke sistem antrian puskesmas, dan pasien akan menerima nomor antrian yang sebenarnya. Untuk pasien offline, dia akan mendaftar langsung ke loket yang tersedia di puskesmas. Setelah itu, petugas puskesmas akan menerima data pendaftaran pasien tersebut, menginput data pasien tersebut, dan memasukkannya ke dalam sistem antrian. Maka, pasien offline akan menerima nomor antrian yang sebenarnya. Baik dari sistem pasien yang online maupun yang offline, nantinya
akan disusun secara bergantian oleh petugas puskesmas. Secara yang offline, online secara bergantian. Setelah disusun, maka petugas puskesmas akan memanggil pasien sesuai dengan antrian. Selesai. Untuk user diagramnya, yang pertama itu saya menjelaskan aktor-aktornya dulu. Yang pertama itu ada pasien, ada petugas puskesmas, lalu ada sistem JKN untuk eksternalnya, dan sistem antrian puskesmas untuk internalnya. Nah, untuk peran-perannya itu, yang pertama itu ada dari pasien dulu. Kita mulai dari pasien. Pasien itu bisa memilih pendaftaran untuk berobat ke suatu puskesmas. Yang pertama itu bisa memilih via aplikasi JKN, yang kedua itu bisa langsung datang ke puskesmasnya. Lalu keduanya harus sama-sama mengonfirmasi kehadiran juga. Lalu yang ketiga itu pasien harus menunggu panggilan antrian dari petugasnya. Yang keempat itu pasien mendapatkan layanan pemeriksaan. Lalu untuk yang peran petugas puskesmasnya, yang pertama itu menerima data pasien dari sistem JKN-nya. Waktu pasien mendaftar, data dikirim, lalu petugasnya menerima datanya. Yang kedua itu petugasnya menginput data dari pendaftaran yang offline. Yang ketiga itu petugas puskesmas memverifikasi kehadiran pasien yang online. Kan mau yang offline, mau yang online itu pasien harus tetap konfirmasi ke petugas puskesmasnya. Lalu yang keempat itu petugas puskesmas mengelola dan mengecek nomor antrian kembali supaya tidak ada kesalahan. Terus yang terakhir itu petugas puskesmas memanggil pasien untuk diperiksa. Untuk sistem JKN-nya mengirim data pendaftaran pasien online. Berarti yang dari saat pasien mendaftar langsung ke puskesmas, sistem JKN mengirim data pendaftaran pasien online ke sistem. Lalu yang terakhir itu ada sistem antrian puskesmas. Yang pertama itu bertugas mensinkronisasi data pasien dari aplikasi JKN. Jadi datanya itu harus sinkron. Yang kedua itu ada tugasnya mengelola antrean pasien online dan offline. Antreannya itu sama, online offline itu digabung. Jadi untuk yang ketiga itu sistem antrean puskesmas itu merekam data pendaftaran yang offline. Yang keempat itu ada sistem antrean puskesmas itu bisa mengelompokkan pasien berdasarkan usianya untuk mendapat poli layanannya dimasukkan ke poli umum, poli anak, ataupun poli giginya. Untuk yang terakhir itu sistem antrean puskesmas bisa menyimpan riwayat penyampaian pelayanan dan statistik dari pasiennya. Jadi segini. Sequence diagram. Alur sequence diagram. Skenario pertama, pendaftaran online. Proses di mana ketika pasien online melakukan pendaftaran dengan menyediakan data seperti nama, NIK, dan tanggal lahir. Aplikasi JKN kemudian mengirimkan data pendaftaran ke sistem antrian puskesmas, yang selanjutnya memberikan konfirmasi penerimaan sistem secara otomatis menghasilkan nomor antrian sementara. Dan setelah konfirmasi kehadiran pasien online, data pasien diteruskan ke petugas puskesmas untuk mendapatkan nomor antrian resmi. Jika pasien tidak mengkonfirmasi kehadiran nomor antrian, tidak akan terdata oleh puskesmas. Skenario kedua, pendaftaran offline. Untuk pasien yang datang langsung, mereka mendaftar di loket pendaftaran petugas puskesmas, kemudian menginput data pendaftaran offline ke dalam sistem, dan sistem menghasilkan nomor antrian untuk pasien offline. Sistem juga menerima nomor antrian yang telah dikeluarkan. Skenario 3, pemanggilan pasien. Tahap terakhir adalah pemanggilan pasien sesuai dengan nomor antrian yang telah ditentukan, memastikan pelayanan berjalan secara teratur dan efisien. Keunggulan sistem ini mengintegrasikan pendaftaran online dan offline dalam satu platform, memberikan kemudahan bagi pasien yang lebih familiar dengan teknologi digital sambil tetap mengakomodasi pasien yang memilih cara konvensional. Koordinasi antara aplikasi JKN dan sistem antrian puskesmas memastikan data pasien tersinkronisasi dengan baik,
Sementara mekanisme konfirmasi kehadiran membantu mengoptimalkan manajemen antrian. Selanjutnya saya menjelaskan bagian kelas diagram. Penjelasannya mengenai metode kelas beserta hubungan antar kelasnya. Yang pertama ada pasien dengan pendaftaran. Arrow-nya itu association, lalu hubungannya one to many. Maksudnya itu pasien pasti bisa mendaftar berkali-kali. Dengan catatan pasien itu sudah selesai dalam pendaftaran yang pertama, lalu bisa daftar lagi, jadi one to many. Yang kedua ada pendaftaran dengan antrean pasien. Arrow-nya itu association, lalu hubungan antar kelasnya itu one to one. Tentu saja pendaftarannya itu pasti menghasilkan tepat satu antrian. Yang ketiga pasien dengan ruang pelayanan. Row-nya association dan hubungan antar kelasnya itu many to one. Ya, banyak pasien yang pastinya dilayani oleh satu ruangan. Selanjutnya ada antrian pasien dengan ruang pelayanan. Row-nya association, lalu hubungannya many to one. Banyak nomor antrian akan dipanggil ke satu ruangan yang sama pastinya. Lalu ada sistem JKN dengan pendaftaran. Row-nya itu dependensi, karena hubungan ini nggak selalu diharuskan. Jadi jika pasien mendaftarkannya nggak selalu lewat sistem JKN, tetap bisa mendaftar. Hubungannya one to many. Jadi satu sistem JKN memproses banyak pendaftaran. Lalu ada petugas puskesmas dengan pendaftaran. Row-nya itu association dan hubungannya itu one to many. Satu petugas bisa menerima banyak pendaftaran. Lalu ada petugas puskesmas dengan antrean pasien. Row-nya tetap association dan hubungannya one to many. Satu petugas bisa mengelola banyak antrean pasien. Lalu ada antrean pasien dan sistem antrean. Hubungannya row-nya itu aggregation, yang dimana antrean pasien ini bisa tanpa sistem antrean. Jadi jika sistem antreannya hilang, antrean pasien tetap ada. Hubungannya itu many to one, karena banyak antrean pasien dikelola oleh satu sistem antrean terpusat. Sekarang lanjut ke bagian bisa antar muka. Untuk aplikasi JKN-nya itu yang pertama, pasien akan mendapatkan tampilan seperti ini. Tampilan awalnya itu cukup jelas ya. Untuk pendaftaran pelayanan antreannya itu bisa diklik yang ini dulu. Nah, lalu yang kedua itu pasien bisa memilih, misalnya dalam satu anggota keluarga itu ada 6 orang atau 3 orang, nanti klik bagian ini untuk melihat ada anggota keluarga, lalu klik pasien yang akan didaftarkan untuk berobat. Lalu di sini itu ada paskes tingkat pertama yang saat awal pendaftaran itu kita dapat memilih paskes pertamanya sebelum dirujuk ke rumah sakitnya. Lalu yang ini tuh ada pilihan poli. Jadi kita tuh bisa milih polinya untuk ada poli umum, poli anak, ataupun poli gigi. Lalu untuk tanggal pendaftarannya itu bisa dimulai dari ada 2 pilihan. Yang pertama itu ada hari ini dan jadwalnya itu dan besok. Untuk jadwal tenaga medisnya itu bisa kita lihat di sini langsung muncul nomor antrian, lalu dokternya siapa, jam berapa, buka ataupun tutup seperti yang di bawah. Lalu untuk antrian yang diambilnya itu sudah 60 antrian. Lalu kalau kita mendaftar dan memilih antrian ini, nanti kita akan mendapatkan antrian nomor 61. Selanjutnya, setelah kita memilih nomor antrian tadi, kita akan ditampilkan oleh sistem itu untuk mengonfirmasi ulang data diri kita. Nanti akan dilihat di sini semua data diri kita, nomor keluarga nih, nama dan lain-lain. Lalu cukup jelas ya, kita bisa ngeklik setuju dan juga batal. Kita bisa klik setuju untuk lanjut,
itu kita langsung mendapatkan nomor antriannya. Nah, di sini tuh nomor antriannya jelas. Kita milihnya poli umum. Tanggal kunjungannya itu sesuai hari yang kita mau. Untuk keluhannya itu demam. Dokternya dokter. Ini udah tercantum jelas. Untuk nomor antriannya nomor A62. Nah, untuk peserta yang dilayani itu sedang A61. Nah, di sini tuh sudah ada waktu tunggu estimasinya yaitu 48 menit. Sisa antriannya itu 1. Untuk yang selanjutnya itu kita bisa membatalkan antrian. Nah, kita bisa mengklik tombol batalkan yang diberi warna orange. Itu tuh jadi memberi kesan jelas gitu. Nah, untuk yang terakhir itu pasien akan mendapatkan info bahwa antrian itu telah dibatalkan. Nah, jadi dari desain antarmuka ini tuh informasinya tuh udah jelas dan mulai dipahami. Lalu pasien tuh bisa mengetahui posisi antrian dan estimasi waktu yang ditunggunya. Jadi nggak lama nunggu di puskesmasnya. Lalu yang terakhir itu pasien tuh bisa memiliki kontrol yang ini, membatalkan tindakan, membatalkan pendaftaran. Untuk yang itu tuh untuk selanjutnya itu pasien tuh tidak perlu mengantri lagi. Ini tuh udah ada aplikasi terpisah juga dari CKN dan sistemnya. Terus untuk sistemnya tuh sudah real time update sesuai JKN dan sistem puskesmas itu sudah tersinkronisasi. Selanjutnya, berikut adalah desain antarmuka. Yang pertama, ada desain antarmuka mengirim data pasien dari JKN ke sistem puskesmas. Yang kedua, dashboard puskesmas, dan ini adalah display antrian di puskesmas. Ini adalah notifikasi bahwa layanan JKN telah mengirimkan data pasien yang terdaftar ke puskesmas. Terdiri dari nomor antrian, polinya poli apa, dokternya siapa, tanggal, dan estimasi waktu tunggu pasien. Jadi pasien bisa mengetahui kapan harus datang ke puskesmas. Selanjutnya ada dashboard puskesmas. Sini ada sistem manajemen, antriannya, antrian online-nya ada berapa, antrian offline-nya ada berapa, menunggu konfirmasinya ada berapa. Kalau sudah dikirim dari JKN, nanti akan terlihat dari sini. Bisa diterima atau ditolak oleh pihak puskesmasnya sendiri. Selanjutnya ini ada display untuk antrian di puskesmas yang bisa dilihat baik oleh petugas maupun pasiennya sendiri. Ini ada nomor antrian yang sedang berjalan, ini polinya poli apa, lalu ini daftar antrian yang akan dipanggil selanjutnya. Online, offline, berbeda-beda. Seperti itu. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.